Siapa di sini yang sudah baca One Piece chapter 1174? Kalian tahu siapa Saint Carlos kan? Nah, Carlos tuh kalau dikasih kekuatan, wujudnya ya jadi Saint Somber ini. Benar-benar definisi karakter yang minta dihujat. Bayangin, misi penculikan gagal total gara-gara kecerobohannya sendiri, tapi yang disalahin malah temennya, Saint Killingham sama Gunko. Lebih parahnya lagi, dia malah senang lihat bocil-bocil raksasa terjun ke jurang, terus ngetawain para orang tua yang mau nolongin. Bener-bener karakter yang pingin di... Tapi tenang, di video ini aku, Kristao, nggak cuma mau ngomel soal moral Somers yang minus itu. Kita bakal obrolin apa sih yang sebenarnya ingin Oda Sensei sampaikan di chapter 1174. Judulnya Sekaide Ichiban Suyoimono, hal terkuat di dunia. Menariknya Oda Sensei menulis judul ini pakai hiragana, bukan kanji, kecuali kata Ichiban. Biasanya, dalam penulisan Jepang, penggunaan hiragana ini dipakai untuk memberikan kesan yang lebih dalam, filosofis, atau bahkan polos seperti sudut pandang anak-anak. Jadi pertanyaannya, apa sih sebenarnya hal terkuat yang dimaksud? Apakah kekuatan fisik murni atau ada sesuatu yang lain? Nah, sebelum masuk ke pendapatku tentang ini, kita intip dulu nih. Tobirae Requesuto. Gambar sampul request dari PN Tokomon. Tyrannosaurus seperti anak anjing dan Roja membawanya jalan-jalan Samposuru. Oh ya, ada info penting di pinggir halaman. Buat kalian yang nungguin live action One Piece Season 2 di Netflix, pendaftaran buat screening perdana udah ditutup 18 Februari kemarin. Dan rilis luasnya dijadwalkan tanggal 10 Maret 2026. Baru juga halaman pertama. Misi penculikan bocil raksasa gagal total. Kapal sama awan lautnya ketimpa monster dari Killingham sampai menciptakan lubang jurang yang besar. Padahal di sini Sommer bisa saja menghentikan jatuhnya mereka kan. Tapi dia malah nyalahin MMA Yaro. Yaro di sini sebutan kasar ya, kayak sialan atau prank gitu kan. Kata Saint Killingham, Sommer sendiri yang sebenarnya Yaro. Karena ya nggak ngaca gitu. Bicara soal MMA ini kemungkinan singkatan dari Manifested Mythological Apparition, penampakan mitologi yang dimanifestasikan. Terungkap, kalau kekuatan Saint Killingham berasal dari buah iblis Ryu no Mi model Kirin, Mythical Swan. Selain bisa berubah jadi hewan Kirin atau makhluk Kirin, dia juga punya kemampuan manipulasi mimpi dan realitas. Dan kembali ngomongin karakter Sommer ini, dia lanjut nyalahin Gunko. Katanya, gara-gara kekuatan Yajirushi atau tanda panah milik Gunko, anak-anak raksasa itu malah mengarah ke jurang. Sommer bahkan ngide kalau salahnya Gunko lagi dirasukin Imusama. Gak bisa menghentikan para bocil raksasa yang sebenarnya niatnya cuma mau nyulik mereka. Malah akhirnya membuat mereka jatuh. Itu secara nggak sengaja nyalahin bosnya sendiri kan. Di tengah kekacauan itu, Sommer makin menunjukkan sifat sampahnya. Saat para orang tua raksasa berusaha menolong anak-anak mereka, Sommer malah mengejek Mudana Ahondara. Sia-sia dasar bodoh. Dia bahkan bilang kalau melihat cara mati seperti itu rasanya nikmat banget. Oishi Sugiru Shinikata. Benar-benar karakter paling sampah. Dan ngomongin para bocil raksasa itu, ketika sudah sampai di ujung jurang, anak-anak itu kayak mulai sadar dan melakukan senge atau pengakuan dosa. Mereka merasa terkena tenbatsu atau hukuman Tuhan karena nakal dan gak nurut sama orang tua mereka. Tapi yang namanya orang tua, cinta mereka nggak ada batasnya. Ripley tiba-tiba melompat. Dia memeluk anaknya Kolon yang badannya penuh duri tajam akibat ulah kekuatan dari Sommer. Ripley di sini bilang,
Antahidorija Sinasenai. Aku nggak akan biarin kamu mati sendirian. Sontak, para wali lainnya ikut melompat. Mereka memilih jatuh bersama ke jurang maut demi memeluk anak-anak mereka. Dan si Somer itu, dia malah ketawa ngakak sampai perutnya melilit. Haraga Yojireru. Dia menyebut pengorbanan itu sebagai Utsukushi Mudashini, kematian sia-sia yang indah. Jatuh menuju jurang maut Naraku Eto Ochite, dalam bahasa Jepang, Naraku menyebut jurang maut tak berdasar. Dan kesebelan momen ini akhirnya ditutup dengan Gomu Gomu no Harasenbei, kerupuk perut. Saat mereka hampir jatuh ke Naraku, jurang tak berdasar, Luffy dalam wujud Nika muncul tepat waktu untuk menangkap mereka semua. Suara genderang kebebasan Nika membuat Elbaf bergoyang. Yure Teru. Diikuti cuaca yang mendadak. Kyuni berubah ekstrim. Turun salju Yuki dan petir Kaminari secara bersamaan atau disebut Raisetsu. Lalu, muncul sosok naga yang ukurannya nggak masuk akal. Omaewa Dekasa. Naga besar Kaido aja buat mainan tali sama Luffy loh. Lah ini Luffy cuma standuknya naga itu. Dan ternyata naga itu adalah perubahan Swan dari Loki, anak King Harald. Dia ditemani palunya yang bisa berubah menjadi tupai. Meskipun saat ini belum bisa dikatakan pasti, ditambah gambarnya masih terasa seperti siluet, dan biasanya Oda Sensei sangat detail menggambarkan sisik naga seperti Kaido. Banyak yang berteori kalau ini adalah Ryuryunomi model Nidhogg. Kenapa? Karena palunya Ragnir bisa berubah menjadi tupai. Dalam mitologi Nordik ada tupai bernama Ratatoker yang suka menghasut antara elang di puncak Yggdrasil dan naga Nidhogg di akar pohon. Apalagi Loki pernah mengeluarkan jurus dengan nama Niflheim atau tempat tinggal Nidhogg. Chapter diakhiri dengan kalimat Erubafu Kaiho no Toki. Elbaf, waktu pembebasan telah tiba. Tapi Jiko Kyusai Shimas. Edisi selanjutnya libur. Balik lagi ke pertanyaan utama di video ini, yaitu apa sih yang ingin disampaikan Oda Sensei lewat judulnya Hal Terkuat di Dunia? Menurut dicerita sih di akhir ditampilkan naga dari Loki yang sangat besar. Apakah itu hal yang terkuat? Menurutku sih dari ceritanya Oda Sensei kayak membawa kita malah ke arah Oyakoai atau kasih sayang orang tua. Yang menurutku kekuatan yang terbesar sebenarnya. Bagaimana para wali tetap melindungi meski tahu anaknya berbuat salah, meski akan jatuh bersama ke jurang Naraku, dan jangan lupa ejekan dari karakter sampah si Somer ini yang ngebuktiin kekuatan kasih sayang orang tua membuat mereka masih hidup dengan diwujudkan Gomu Gomu no Harasenbei. Kerupuk perut Gomu Gomu dari Luffy dan Loki mode Swan. Sebuah kemunculan Awareru menandakan bahwa Dewa Matahari telah benar-benar tiba untuk membebaskan Elbaf. Tapi ya, ini semua masih pendapat pribadiku sih setelah membaca chapter 1174. Kalau kalian punya pendapat lain atau argumen liar soal Elbaf, tulis di kolom komentar ya. Tapi ingat, komentarnya jangan kayak Somer ya. Dan mungkin cukup segini saja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jani!